Shalom, bersyukur Tuhan Yesus kita baik. Karena sampai saat ini, Ia masih memelihara kita. Kita bisa beraktivitas dari pagi hingga kita boleh beribadah malam hari ini. Walaupun secara online, namun tidak mengurangi sukacita kita bersekutu dengan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, firman Tuhan hari ini yaitu dari kitab Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11. Roma pasal 8 ayat 9 sampai 11 itu dengan tema hidup dalam roh. Perlu dipahami, jemaat Kristen di Roma bukan didirikan oleh Rasul Paulus. Jemaat di Roma sudah ada karena pemberitaan Injil yang dilakukan oleh para perantau atau pesiarah orang Israel Kristen yang datang berdagang atau mereka yang melarikan diri dari pembantaian orang-orang Kristen di Timur Tengah. Jemaat Kristen pendatang di Roma banyak yang ditindas, disiksa, dibantai. Mereka bersekutu bersembunyi di dalam gua-gua di perbukitan yang mengelilingi kota Roma. Banyak dari mereka yang diancam sehingga mereka ketakutan dan akhirnya mereka menjadi murtad, meninggalkan keyakinan imannya kepada Yesus. Nah, di dalam tahanan Paulus menulis surat untuk menguatkan iman mereka. Di dalam Kisah Rasul pasal 28 ayat 16 dikatakan bahwa selama 2 tahun Rasul Paulus dalam tahanan rumah yang dikawal oleh prajurit Romawi. Ia memberi kesaksian kepada banyak orang tentang kerajaan Allah berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi. Rasul Paulus meyakinkan mereka tentang Yesus yang sudah bangkit dan yang sudah mengutus dirinya untuk bersaksi bagi banyak orang bahwa Yesus Kristuslah juru selamat dunia. Banyak orang yang percaya oleh perkataannya, tetapi banyak juga yang tidak percaya. Di dalam Kisah Rasul 28 ayat 26 sampai 28, Paulus berkata, genaplah firman Allah melalui Nabi Yesaya yang mengatakan, kamu akan mendengar dan mendengar, namun kamu tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun kamu tidak menanggapi. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup. Bahwa keselamatan yang dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka mau mendengarnya. Bangsa Yahudi menolak Yesus, tetapi bangsa bukan Yahudi banyak yang percaya Kristus adalah Mesias. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, hidup ini adalah pilihan. Setiap orang harus mampu menentukan pilihan yang tepat untuk mencapai keberhasilan atau kebahagiaan di dalam hidupnya. Pertanyaannya, apa tolok ukur tepat atau tidak tepat untuk pilihan tersebut? Pilihan yang tepat harus sesuai dengan kehendak Allah. Karena Allah sudah lebih dulu memilih kita. Pasti Allah mempunyai rencana yang indah di dalam hidup kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam pembacaan kita Roma 8 ayat 9 dikatakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh,
jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, seringkali yang menjadi masalah dan problem terbesar di dalam hidup kita yaitu bagaimana kita bisa mengendalikan dan memerangi hawa nafsu diri kita sendiri. Hal yang terpenting, kita harus melawan musuh dari dalam diri kita dahulu. Rasul Paulus membagi dua golongan orang. Yang pertama, mereka yang hidup menurut nafsu kedagingan, percabulan, penyembahan berhala, kebencian, serakah, angkuh, egois, dan lain-lain. Hidup di dalam dosa. Ini kita bisa lihat di kitab Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Dan selanjutnya, golongan yang kedua, mereka yang hidup menurut roh, ialah hidup dalam sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri. Kita kenal ya, ini adalah hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus, kita ingat tanggal 2 Agustus baru-baru yang sudah lewat minggu yang lalu ya, itu Gracia Poli dan Apriani Rahayu berhasil menjadi juara ganda putri Olimpiade tahun 2021. Mereka membawa harum nama Indonesia di mata dunia. Sejarah pertama kali tim badminton ganda putri Indonesia memperoleh medali emas. Dengan penuh air mata, gembira dan haru, mereka menerima ucapan selamat dan hujan hadiah-hadiah. Uang senilai 5 miliar dari pemerintah dan hadiah-hadiah menarik lainnya diberikan dari berbagai perusahaan terbesar di Indonesia. Seorang atlet yang terpilih untuk bertanding mewakili negara di kejuaraan internasional berarti ia adalah atlet yang terbaik di negaranya. Nah, usaha untuk menjadi yang terbaik perlu pengorbanan, perlu disiplin diri, mental yang kuat, sikap pantang menyerah, tubuh yang sehat, dan taat pada pelatihnya. Tentu saja hal ini tidak lepas dari asuhan, bimbingan, dan kerja keras dari pelatih mereka, Bapak Eng Hian. Dia juga bekas pemain bulu tangkis yang tiap hari dia setia mendampingi dan mengajar dan mengingatkan atlet-atletnya agar berlatih dengan baik. Bapak, Ibu, saudara kekasih Kristus, tidak ada hadiah tanpa keringat. Meraih prestasi harus ada pengorbanan. Bukankah kehidupan kekristenan kita juga harus seperti itu? Pelatih kita, Roh Kudus, terus melatih diri kita dalam banyak hal untuk menjadi yang terbaik sebagai umat pilihan Allah, agar kita bisa menceritakan kepada dunia bagaimana Allah dalam kasih Kristus membawa kita keluar dari gelap masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Roh Kudus tahu batas kemampuan, pola pikir, kelemahan, kekuatan kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Harus ada pengorbanan untuk memperoleh berkat dari surga. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau taat pada pelatih agung, yaitu Roh Kudus Allah yang membimbing hidup kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Kristus,
pandemi COVID-19 masih melanda negeri kita hingga saat ini. Pakar sejarah mengatakan pandemi wabah dunia berputar setiap 100 tahun kemudian. Jadi lebih dari 100 tahun lalu, bulan Maret 1918 sampai Juni 1920, pandemi flu Spanyol melanda dunia. 50 juta jiwa, bahkan lebih, meninggal dunia. Waktu itu di Indonesia belum merdeka, namanya masih Hindia Belanda. Nah, korban jiwa di negeri kita dulu yang meninggal 1,5 juta jiwa. Awal Maret 2020, virus COVID-19 melanda dunia hingga saat ini. Jadi memang 103 tahun kemudian ada virus yang melanda dunia. Jadi hingga saat ini sudah 1,5 tahun virus ini terus bermutasi. Sekarang kita kenal virus Delta yang kata orang lebih cepat penularannya. Jumlah korban meninggal dunia karena COVID-19 itu sekitar 4 juta jiwa. Di Indonesia sampai saat ini jumlah kematian lebih dari 100.000 jiwa. Dari total penduduk Indonesia 271 jiwa, 379.000. Nah, kita dapat lihat perbedaan indeks kematian dunia 100 tahun lalu dibanding dengan saat ini. 50 juta banding 4 juta jiwa. Di Indonesia 1,5 juta banding 100.000 jiwa yang meninggal dunia. Kemajuan dunia modern saat ini membuat pemerintah dunia, para ahli medis, para ilmuwan cepat dan tangkas, bahu-membahu menemukan obat-obat dan vaksin-vaksin mencegah adanya pandemi COVID-19. Di beberapa negara malah sekarang ini sudah bebas beraktivitas tanpa masker. Tragisnya di negeri kita ini masih banyak orang yang menyalahkan pemerintah, saling tuduh-menuduh, saling curiga, menghasut. Malah ada yang bilang COVID ini hanya hoax, hanya untuk menakut-nakuti masyarakat. Banyak yang tidak mau divaksin dengan berbagai alasan. Nah, bagaimana kita bisa memerangi musuh pandemi ini kalau kita terpecah-pecah, saling bersaing, saling menghujat, tidak mau taat prokes, protokol kesehatan, tidak mau bersatu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, kemarin tepat 17 Agustus 2021, bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-76 tahun. Bersyukur walau di tengah-tengah musuh pandemi COVID-19 yang terjadi di negeri ini, kita masih mensyukuri akan negeri kita. Para pahlawan bangsa berhasil mengusir penjajah, tentara Belanda, tentara Inggris, tentara Jepang. Mereka angkat kaki dari bumi Indonesia hanya dengan senjata sederhana, bambu runcing, menghadapi senjata canggih mereka, tank baja dan senjata-senjata lainnya. Para pejuang Indonesia dari berbagai suku bangsa, berbagai agama, berbagai pengetahuan yang sederhana berhasil merebut kemerdekaan karena mereka mau bersatu melawan musuh dari luar. Sekarang musuh kita adalah virus COVID-19. Gereja bersama dengan semua umat beragama, masyarakat, tim medis, para ilmuwan, aparat negara, dan pemerintah hendaknya mencontoh para pejuang kita. Bersama-sama, bersatu hati, kita memerangi musuh kita.
kita memutus tali rantai COVID-19. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, banyak orang bertanya-tanya, mengapa Tuhan izinkan wabah ini terjadi? Mengapa banyak orang meninggal dunia? Mengapa Tuhan tidak mendengar orang-orang yang memanggil nama Tuhan? Mereka meratap, kehilangan keluarga, kehilangan pekerjaan, perusahaan banyak yang bangkrut, banyak yang rugi, hidup semakin susah. Mengapa Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara kekasih Kristus, yang pasti saat ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan, memberikan kesempatan kepada semua manusia di dunia untuk mengevaluasi diri agar masing-masing kita sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan, membawa diri kita yang rapuh, menyadari, mengevaluasi diri, sudah sejauh mana kehidupan kita selama ini di hadapan Tuhan. Apakah ibadah kita sampai saat ini sungguh-sungguh memuliakan Tuhan? Bagaimana relasi kita dengan anggota keluarga? Orang tua terhadap anak, mertua terhadap menantu, kakak terhadap adik, relasi kepada sesama tetangga, atau sebaliknya? Apakah sudah sungguh-sungguh selaras dengan kehendak Tuhan? Atau kita masih hidup bertopeng kebaikan? Di tengah-tengah era zaman teknologi canggih ini, semua manusia saling berkompetisi, sibuk mencari kepuasan diri, mendewa-dewakan kekuatannya sendiri, pengetahuan, pekerjaan, kemewahan, uang, harta, sampai lupa waktu untuk Tuhan. Hidup dalam dosa. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Seberapapun harta yang kita miliki, jabatan, kehormatan, ketenaran, tidak dapat mengalahkan kematian. Tidak ada seorang pun kebal terhadap kematian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, dalam Roma 8 ayat 10 dikatakan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dalam Roma 8 ayat 11, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka roh itu pun akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Kematian adalah awal hidup kekal bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Abad ini kita hidup di tengah-tengah badai informasi. Setiap detik informasi mengalir deras dari berbagai belahan dunia melalui media teknologi canggih, YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Informasi tentang korban jiwa karena pandemi COVID-19, tentang gempa bumi, badai taufan, perang antar negara, penyakit ganas yang sukar disembuhkan, dan lain-lain yang mengerikan. Mulai dari informasi yang mendidik sampai membuat orang bergidik, merinding ketakutan. Bapak, Ibu, pakailah hikmat Tuhan menyaring informasi-informasi tersebut. Kita harus terus waspada. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kekasih Kristus, ingat, ada hari yang amat sangat mengerikan akan terjadi di dunia ini, yaitu datangnya hari Tuhan. Tuhan akan datang dengan murkanya. Ia datang sebagai hakim dunia. Tuhan Yesus Kristus dengan murkanya tidak dapat dicegah oleh siapapun.
Tidak ada lagi kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi diri. Tidak ada lagi kesempatan memperbaiki diri. Tidak ada lagi pengampunan dosa. Dalam Efesus 4 ayat 30, dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Rasul Paulus mengingatkan kita agar jangan mendukakan Roh Kudus. Jadikan Roh Kudus menjadi bagian yang paling intim dalam hidup pribadi kita. Jangan sia-siakan pemberian Tuhan yang berharga ini. Baca Alkitab, renungkan firman siang dan malam, tekun berdoa. Tuhan Yesus Maha Kasih melindungi kita dengan Roh-Nya yang kudus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kekasih Kristus, hidup dalam Roh berarti menerima hidup kekal dan bebas dari hukuman kekal. Terus baharui iman kita. Hari ini harus lebih baik dari yang kemarin, dan hari esok harus lebih baik dari hari ini. Selamat menjadi milik Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.